Besok malam pada Isya ditunggu ada undangan dari Mas Herman 40 hari rumahnya, dan jadi ngadakan di musola. Assalam bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada Isya mudah-mudahan kita bisa hadir besok malam di musola. Assalam Jumat malam Sabtu samping Masjid Aswada Tugas itu kombininya Syria Ajar Rahman Kaul, tapi biasanya kalau jam 11 atau malam jam 11 makan baru bisa dikasih dia makan lagi di sana. Saya malam itu malam Sabtu keluar dari Kampung Ambon, ada maulid juga di Al-Ain Pakepan, jadi mungkin nyusul dari jamaah yang mau hadir malam Jumat besok pada Isya di musola Assalam, dan
bisa hadir 40 hari ibunya Mas Herman, malam Sabtunya di ABH Abdurrahman pada Isya, Sabtu malam minggunya zikir di Musola Al-Mujahidin Prakate, ya. Sabtu malam minggunya pada sholat Isya zikir di Musola Al-Mujahidin pada sholat Isya. Mudah-mudahan insyaallah kita juga bisa menghadirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun halaman 30 yang akan ada. Tanbihun persis tengah-tengah. Yusannu rabbus sawti bil azani limun faridin fauqa ma yusma'u nafsahu wa liman yu'adzinu li jama'atin fauqa ma yusmi wahidan minhum wa ayyubaligha kullun fi jahrin bihi lil amri bihi wa khafduhu bihi fi musalla ukimat bihi jama'atun wa sarafu wa tartiluhu wa idrajul iqamati wa taskinu ra'in takbiri takbiratil ula fa illam yaf'al fal afsahu ardamu wa idghamu dali Muhammadin fi ra'i Rasulillahi li anna tarkahu minal lahdil khafiyyi fa yanbaghi nutqu biha salati wa yukrahani min muhdisin wa sabiyyin wa fasikin wa la yasihu nasbu wa huma afdalu minal imamati liqaulihi ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha umul muazzinuna wa qila hiya afdalu minhuma wa fudilat min ahadihima bila nizain wa sunna lisamihi ma sima'an yumayyizul hurufa wa illa lam yu'tadda bisama'ihi kama qala syekhuna akhiran ayyakula walau ghayra mutawaddi'in aw junuban aw haidan ila fatris suhiyyin fihima aw mustajiyan fima yazharu misla qawlihima illam yalhana lahnan bi ghairil ma'na fayati bi kulli kalimatin akiba faraghi minha hatta fit tarjani wa illam yasma'hu walau sami'a ba'dal azani ajaba fihi wa fima lam yasma'hu walau tarattabal mu'adhdhinuna ajabal kulla walau ba'da sholati wa yukrahu tarku ijabatil awwali wa yaqta'u bil ijabati al-qira'atu wa zikru wa du'a'u wallahu a'lam bishawab. Masih masalah bab azan dan bab iqamah. Tanbihun ini satu peringatan. Yusannu rabbus sauti, sunnah suaranya diangkat bil azani ketika mengumandangkan azan limun faridin buat orang yang mau sholat sendirian. Jadi sholatnya di rumah atau di gurun pasir di apa namanya yang gak ketemu orang ya di hutan, di sholat diri-dirian di azan tetap fauqa ma yusma'u nafsahu, yang seukuran kedengarannya itu lebih dari dirinya sendiri. Jadi kalau dia azan orang lain dengar, meskipun azan untuk diri sendiri. Waliman yu'azzinu li jama'atin, dan buat orang-orang yang azan untuk jamaah
fawqa ma yusma' wahidan minhum. Kudu dia azan sekira-kira seukuran bukan hanya dirinya yang dengar daripada orang lain itu. Jadi kalau azan buat orang lain, buat jamaah paling kagak bukan dia doang yang dengar gitu. Kudu orang lain juga dengar. Kalau azan buat sendirian paling kagak dia dan ada satu orang lain yang dengar. Artinya kalau azan sendiri nggak usah terlalu kencang. Azan buat rame-rame baru pakai speaker. Wa ayyubaligha kullun fi jahrin bihi, dan mesti tersampaikan kedengaran semua daripada huruf-hurufnya fi jahrin bihi, dengan suara yang lantang, suara yang jahar bihi dalam mengumandangkan kalimat azan. Lil amri bihi, karena ada perintah untuk menyancengkan, mendatain yang nyampe itu azan-azan kepada orang. Wa khabduhu, dan azan harus dipelanin. Ya, tadi kencang, sekarang azannya disuruh pelanin. Wa khabduhu, dan pelanin azannya. Kapan itu azannya dipelanin? Fi musola, ketika dia azan di musola. Uqimat fihi jama'atun, salat jamaah sedang didirikan. Ya, ini biasanya ada orang yang sedang salat jamaah tamam, sedangkan kita mau salat jamaah jamak. Kita nggak ikut dia, kita azan aja sendiri, rame-rame kelompok kita. Tapi azannya nggak boleh kenceng-kenceng, takut ganggu orang yang sholat. Ya, tapi kalau dia lagi sholat, ya ikut ke dia, ngapain azan? Ya, kalau kita sholat biasa, imam sholat biasa, ya juga ngikut, ngapain azan dulu? Dan gak perlu juga qomat, sebab tadi udah ada yang qomat. Ini maksudnya azan lagi, sholatnya beda imam. Kita mau sholat jamaah qashar, imamnya sholat biasa. Azannya di belakang pelan-pelan. Jangan sampai azan kita ganggu orang yang sedang sholat. Wansoribu, sampai mereka selesai. Kalau mereka udah kelar, udah pada pergi, itu udah bangun, insorib, udah berpisah, boleh kita kencengin. Ya, jadi meskipun itu musola udah azan, jamaah kita yang baru pengen sholat tetap disunnahkan azan dulu, jangan langsung qomat. Tapi kita udah kebiasaan, datang 2 orang kagak pakai azan, tapi langsung qomat. Wa tartiluhu, pelan-pelan, halaman 30, agak tengah-tengah. Wa tartiluhu, bacanya jangan cepet-cepet, biar tartil. Bu, ketika memandangkan azan, ya. Jadi kalau azan bacanya agak tartil, pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Wa idrajul iqamati, tapi agak cepat kalau qomat. Qomat kan agak cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan agak lama, agak panjang. Wa taskinu ra'in takbiratil ula, sukunin takbir ra yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan diwasol dua-duanya, jangan disukunin dua-duanya. Kalau yang pertama disukunin, berarti roh yang kedua wasolin. Kalau yang pertama diwasolin, berarti yang roh kedua disukunin. Ya, jadi kalau yang pertama udah Allahu Akbar, Allah, yang kedua berarti Allahu Akbar. Cuman isyarat tingkat ini disuruh sukunin dulu, baru kemudian domain. Jadi buat yang tukang azan, Allahu Akbar yang pertama rohnya sukunin.
Watas fa'il lam yaf'al, kalau dia tidak berbuat seperti itu, rohnya disukunin, fal afsahu, maka boleh juga ad-dhammu. Pemainkan sekarang berarti Allahu Akbar Allah. Jadi morohnya dipisahin, yang pertama cakep, moroh yang kedua disambung juga boleh, tinggal pilih. Yang penting dua-duanya harus beda, jangan sambung dua-duanya, jangan putus dua-duanya, ya harus beda. Tapi yang paling ahsan, roh pertama sukun, roh yang kedua didomain. Wa idghamu dalli Muhammadin fi ra'i Rasulillah. Jadi Muhammad dur jangan dur. Dalnya diidghamkan ke kalimat roh. Muhammadur asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadan, dan ya diidghamkan ke kalimat Rasulullah. Jangan Muhammad dan Rasulullah, salah. Bacanya Muhammad dan Rasulullah. Li'anna tarkahu minal lahdil khafiyyi, karena meninggalkan kalimat Muhammad dan tadi diidghamkan dibaca Muhammadan, itu kesalahan tuh. Khafiyyi yang tersembunyi. Jadi tetap bacanya diidghamkan Muhammad dan Rasulullah. Enggak boleh Muhammad dan Rasulullah, enggak boleh. Harus dan. Wa yanbaghi nutqu, maka dibaca, kau ucapkan, siogianya kau ucapkan bihai menjadi huruf ha pada lafaz as-shalah. Hayya 'alas shalah, ha tuh jangan jadi tak. Hayya 'alas shalah, salah. Itu taknya marbutoh, begitu berhenti maka berubah menjadi suara huruf ha. Ya, jadi fikih dari kasih tahu tuh biha as-shalah, robah tuh baca dan ucapan suara ha pada kalimat as-shalah. Wa yukrahani min muhdisin, ada dua orang yang makruh, ya nggak boleh mengumandangkan azan. Muhdisin, orang yang belum wudu, hadas. Jadi orang yang berhadas jangan azan. Wasobiyin, anak kecil. Tapi anak kecil yang udah tamyiz boleh mengumandangkan azan. Kalau anak kecil yang belum ngerti papa, nggak boleh. Kenapa? Nanti bukannya azan, dia malah mainan mic. Makanya nggak boleh azan. Kalau udah tamyiz, udah ngerti, tuh anak SD kelas 3 seumpama kelas 4, kemarin anak azannya serius nih, boleh. Tapi kalau masih TK jangan, masih terlalu kecil. Yang ada ya mainan nih bentar. Dan wafasikin, orang yang sering bikin dosa, sholat ditantarin, pasek tuh, jangan disuruh azan. Ya sering ngejapret, pakai japret suruh azan, pasek tuh, jangan, jelek. Cari yang cakep, yang rajin ngajinya, yang rajin ke musholahnya, dan wala yasihu nasbu, maka tidak boleh nasbu memberikan tugas kepada mereka tuh, orang yang muhdis, berhadas, anak kecil atau orang yang fasik. Wahuma, orang yang azan dan orang yang qomat, keduanya afdalu minal imamati, lebih afdal daripada tuan imam. Jadi afdalan dia sama si imam, afdalan yang azan dan yang qomat ketimbang yang jadi imam.
Sebab dia yang ngasih tahu orang kalau waktu sholat udah masuk. Tapi kalau gak ada imamnya, ya jadi sholat juga. Semuanya saling keterkaitan sebenarnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah orang-orang yang paling bagus perkataannya dibanding orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah, semoga Allah beri atasnya, dia berkata, humul mu'adzzinuna, yang dimaksud dengan kalimat qaulan mimman da'a adalah para muadzin. Wakila ia afdal minhuma, dikatakan bahwa itu azan qomat lebih afdal daripada imamnya. Wa fudilan min ahadihima, satu kitab mengatakan imam yang lebih afdal daripada tukang azan dan tukang qomat. Jadi jumhur bilang orang yang azan, orang yang qomat lebih afdal, lebih utama ya ketimbang orang yang imam. Tapi lain kita menyatakan imam yang paling afdal, bukan si muazzin gitu. Karenanya umurnya 4 tahun sudah bisa ngaji Ramadan. Nah, tapi belum sunat, ya boleh. Yang penting sebelum dia azan distinjain. 4 tahun itu baru TK kecil itu. Jarang banget orang-orang yang umur 4 tahun azan udah lempeng. Ya, tapi gak menutup kemungkinan. Banyak cerita-cerita salafus saleh, anak umur 2 tahun aja udah bisa ngaji. Sebab dalam kandungannya diajarin. Jadi kalau itu anak kecil udah cerdik, udah bisa jadi imam atau dia azan, gak apa-apa. Anak kecil belum balik, pakaiannya cakep, hati-hati waktu dolim dengan mana? Dengan anak bocah jadi imam. Daripada hati-hati bacanya walau berdolim. Jarang bapak azannya cakep, nyarinya juga susah. Itu masih pangkut paling itu berbeka. Tapi memang ada beberapa orang yang Allah kasih keutamaan. Tapi orang ini boleh dibilang sangat-sangat jarang. Karena anak segitu pas orang kalimahnya masih belum biasanya. Gitu. Tapi begitu lihat bapak azan yang masih kecil, cakep badannya nggak apa-apa azan. Gitu. Lagi yang bingung, gua dia mau nanya, nggak nanya. Sunat azan sebelum azan kita sholawat sama Nabi. Yang ada sering dengerin orang kebanyakan sekarang itu tahu, kemudian basmalah. Padahal di situ nggak ada perintah. Azannya lalu atau enggak? Azan tinggal lalu. Ya, memang sebelum azan yang diminta dialaskan baca sholawat. Bukan auzu, bukan bismillah, Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Baru kemudian dia azan. Kalau Jumat ngajak orang dengan kalimat Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bukan auzu dan bukan bismillah. Tapi azannya juga gak bisa dibilang buat sia-sia juga. Insyaallah tetap berfaedah. Ya. Berarti baca bismillah atau ta'awuz ya kalau atau gimana nggak sesuai, nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya, itu dia. Ketika perintah tidak dijalankan sesuai pada tempatnya, maka la yusabu, nggak ada pahalanya. Itu doang ya. Nggak dinilai. Ya, seperti orang mengucapkan salam setelah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kata ahli fikih nggak dinilai itu salamnya maupun bismillahnya. Karena kalau kita ketemu orang disuruh salam baru bismillah. Ya, assalamualaikum baru bismillahirrahmanirrahim. Karena dibalik ke dia bismillah dulu baru salam, la faidah talah. Ya, nggak ada faedahnya. Ada yang bingung? Ada yang mau nanya?
dan sunnah ngedengerin keduanya tuh, baik azan maupun qomat. Simaan yang dia dengerinnya benar-benar kedengerin. Yumayyizul huruf, yang bisa membedakan mana huruf ha, mana huruf kha, yang bisa membedakan huruf-hurufnya. Wa illa, kalau itu muazzin baca makhrajul hurufnya sembarangan, lam yu'tadda bisa bisimai, maka tidak bisa dihitung yang mendengarkannya. Jadi kalau azannya masih makhrajul hurufnya nggak beres, nggak dihitung azan. Yang ngedengerin juga nggak dihitung, gitu. Dan tidak ada perintah buat jawab. Kenapa? Azannya makhrajul hurufnya nggak rapi. Jadi azan yang makhrajul hurufnya nggak rapi dianggap belum azan dan disuruh pulang. Ya, jadi kalau di mushola, yang azan berantakan amat tuh ya, pulang tuh azan. Ya, dan kita tidak ada perintah buat jawab. Dan kama qala syekhuna akhiran, bagaimana nanti dijelaskan oleh guru kita di bab-bab terakhir. Ayakula, maka kau kata, walau ghairu mutawaddiin, meskipun dalam keadaan tidak berwudu, au junuban, atau sedang junub, au haidan, atau sedang haid, khilafan lisubuhi, tapi kata Imam Sufi gak boleh. Bihima, bagi orang yang junub maupun orang yang haid, au mustanjian, atau orang sedang istinja, fima yadharu, yang jelas-jelas dia dengerin kalimat azan. Jadi jumhur ulama, meskipun ibu lagi men, Bang Rusi lagi azan, sunnah kita jawab apa yang dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun nggak punya wudhu, meskipun lagi haid, meskipun lagi junub. Tapi menurut Imam Sufi nggak boleh. Orang yang haid, orang yang junub haram jawab gituan. Ya, tapi menurut pendapat ulama tetap boleh, apa-apa. Dan misla qaulihima, sama yang kita jawab seperti apa yang dia baca keduanya, baik dalam azan maupun iqamah. Dia baca asyhadu an la ilaha illallah, kita juga baca asyhadu an la ilaha illam yalhana lahnan, dengan syarat yang azan tidak merusak makna daripada bacaan azannya. Jadi kalau yang azan bacaan makhrajul hurufnya nggak rapi, tuh ya Allah agak enak apa dengerin itu. Ya lahnan namanya tuh, merusak makna. Gak ada perintah buat jawab. Ya, asyhadu anna ilaha illallah, nah lo nggak ada perintah juga buat jawab. Fayati bi kulli kalimatin, maka kau ikutin, kau datangkan tiap-tiap kalimat akibat faraghi minha, setelah selesai daripada membaca azan atau iqamah. Ya, begitu kelar asyhadu an la ilaha illallah, kita baca kalimat itu sama. Gampang kan itu ya? Ada fit tarji'i, meskipun itu kalimat tarji, hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, jawab. Ya, satu ulama jawabnya hayya 'alas shalah, sama hayya 'alas shalah. Satu ulama bilang la haula wala quwwata. Jadi nanti kalau dia jawab hayya 'alas shalah, dia jawabnya hayya 'alas shalah juga, jadi salahin biarin. Ya, satu pendapat mengatakan jawabnya sama semuanya soalnya. Tapi satu ulama bilang enggak, beda. Hayya 'alas shalah jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Wa illam yasma'hu,
Yang azan pelan banget suaranya, meskipun gak kedengeran. Kita lihat tingkah kelompoknya doang, gak apa-apa kita jawab. Meskipun kagak, walau sami al-ba'dul azani atau dengan paru-paruan, ujung-ujungnya doang kedengeran. Ya sholah, ayahnya gak kedengeran, tahu sholah, gitu. Tetap kita jawab. Kedengeran, kagak kedengeran atau kedengeran separoh, tetap disunahkan menjawab kalimat azan. Jelas atau bingung? Bingung apa bingung? Wah, ada yang bingung nggak? Udah belum udah. Oh, ada yang nanya. Lanjut. Ayakula walau ghairu mutawaddihin aw junuban jahil. Walau tarattaba, sekiranya azan itu berulang-ulang, al-muadzinuna, orang memandangkan azan berulang-ulang. Rumah kita dekat dengan masjid, dekat sama musola azan kedengeran, masjid azan kedengeran, gitu maksudnya. Ajabal kullah, maka kita yang dengar disuruh jawab semuanya, baik yang azan di musola maupun azan di, kayak saya kedengeran dari musola, kedengeran juga dari masjid di rumah. Sunnah kita jawab dua-duanya tuh, baik yang azan dari musola atau azan dari, atau sebaliknya kita yang di musola kedengeran azan dari masjid. Ya, kalau kita sholat di musola atau musola saya orang azan masjid kedengeran, tapi yang di masjid nggak kedengeran azan musola. Gitu, karena kemampuan speaker. Jadi selama kita dengar kalimat azan itu sunnah kita menjawab azan. Walau ba'da sholatihi, ya, meskipun dia jawab azannya kelar sholat, dia udah kelar sholat zuhur jamaah, tahu-tahu ada musola yang baru azan beneran kita, sunnah kita jawab azannya pas kita lagi sholat tadi, nanti jawabnya udah kelar sholat baru jawab. Cuman kalau azan lewat waktu lebih dari 5 menit 10 menit tetap azan, tapi jangan pakai pengeras suara. Nanti orang nyangka dia salah gitu, pas udah sholat dari itu baru azan, ini waswas. Wa yukrahu tarku ijabatil awwali, makruh kita meninggalkan jawab azan yang pertama. Mana nih musola yang kedengaran pertama? Al-Quraniyah, ya wajib dijawab Al-Quraniyah. Ya, Darussalam kedengarannya belakangan, sunnah itu mah. Mau dijawab mau kagak sebab kedengaran yang kedua. Yang wajib itu kita jawab yang kedengaran pertama. Jelas ya. Tapi sunnahnya dijawab semuanya. Dari Betroma kedengeran, jawab. Dari Uswatun kedengeran, jawab. Dari Qur'an Aini kedengeran, jawab. Belum. Ya semuanya udah dijawabin.
Waktu salah. Wa yukrahu tarku ijabatin al-awwal udah tadi ya, dan makruh meninggalkan jawab azan pertama. Wa yaqta'u dan terputus tuh. Artinya tidak perlu menjawab azan. Ya. Jadi enggak usah jawab azan wa yuqbil ijabah, enggak usah jawab azan. Siapa itu? Al-qiraatu, orang yang sedang baca Quran. Lagi baca Quran ada azan, terusin aja. Enggak ada perintah buat jawab. Ya. Wa zikru, zikir. Lagi zikir azan datang. Terusin aja dah. Wa du'a'u, lagi baca. Cuman kita biasanya lagi baca Quran azan masuk disuruh berhenti, itu yang afdal. Lagi zikir azan masuk berhenti. Ntar azan baru terusin lagi. Jangan diterusin aja. Wa tukrahu li mujami'in wa qadi hajatin bal yujibani ba'dal faraghi. Maka makruh jawab azan li mujami'in bagi orang yang sedang hubungan badan. Ini berarti mainnya kesubuhan atau mainnya kecepatan. Nah kan waktunya isya atau waktunya subuh berarti habis maghrib dia main. Lagi main azan masuk. Dengar Allahu Akbar ini jawab makruh tuh. Enggak boleh. Orang yang lagi main tidak boleh jawab azan. Berarti mainnya kesubuhan itu habis maghrib dia main lagi. Atau habis maghrib karena lakinya mau kerja malam. Habis maghrib dia main dulu, azan isya, itu ceritanya. Atau lakinya baru pulang pagi jam 11 dia main, keburu azan zuhur. Gitu kali ya? Ya kali, namanya juga kali. Romannya girang banget. Wa qadi hajatin, orang yang lagi buang air, lagi buang hajat, nggak boleh tuh jawab azan. Lagi ngeden. Allahu Akbar. Boleh. Bal yujibani ba'dal faraghi. Tapi dia jawab azannya nanti. Kalau mainnya udah kelar, udah rapi mandi wajib, baru dah. Yang tadi hajat juga, udah istinja, udah ngambil wudu, udah cakep, baru jawab dah. Jadi jawabnya entar kalau udah selesai. Kamu sholat, begitu juga orang yang sholat in qalbal faslu. Ya, dengan syarat selesainya dekat. Begitu assalamualaikum istighfar 3 kali langsung jawab azan gitu. Illa liman bi'amamin, kecuali buat orang-orang yang sedang berada di dalam kamar mandi. Wa man badana ma ada fa najisun. Begitu juga nggak boleh tuh makruh jawab azan orang-orang yang badannya kotor. Ya, apa kotor? Tadi habis janabah, junub. Ya. Gitu. Kemudian mereka yang mulutnya kotor, najis, minum khamar, nggak boleh jawab azan. Jadi orang lagi mabok nggak boleh jawab. Lagi jawabnya bingung, nggak sambil dipeng begitu. Jawab azan dengan ceritanya. Saya juga bingung jelasinnya. Wa in wajada ma yatatahharu ma yatasahharu bihi, dan apa ketika mendapatkan tuh ya, kalau ini yatatahharu dan wa in wajada ma yatatahharu bihi, meskipun dia mendapatkan benda-benda untuk mensucikannya. Orang minum mabuk ada air putih tetap nggak bisa karena kepalanya pasti masih dalam keadaan mabuk. Wa illa fi hayalatin,
kecuali dia jawab ketika hayya alatin, hayya ala shalah, hayya al falah, fayuhawkilu, maka dia jawab dengan kalimat la haula wala quwwata. Namanya hawkilu tuh. Al-mujibu, maka orang yang menjawab itu ayyakula fiha, dia menjawab dengan kalimat itu hayya ala shalah, hayya ala falah, la haula illa billahil aliyil azim. Artinya la tahawwala an maksiatin illa bi, tidak ada kekuatan kami berbuat maksiat illa bi, kecuali semuanya karena kehendaknya Allah. Wala quwwata, tidak ada kekuatan ala taati, untuk taat kepada Allah illa bi ma'unati, kecuali semuanya itu atas pertolongan Allah Subhanahu. Kita maksiat yang kehendak Allah, ya, kita berbuat baik itu pertolongan Allah Subhanahu. Wa yusaddiqu, dan kau berkata tasdik, ayyakula shaddaqta wa bararta. Apa itu tasdik? Engkau membaca kalimat shaddaqta wa bararta marratain, 2 kali. Asirta zahurin ay khairin kasirin, maka jadilah engkau orang yang memiliki banyak kebaikan atau kebaikan yang banyak. Id sawwaba, ketika engkau membaca kalimat atam bitaswib, membaca kalimat taswib, ya, as-shalatu khairum minan naum, itu namanya taswib fi subhi, di dalam salat. Wa yaqulu fi kalimatayil iqamati, ya, jadi ketika kita as-shalatu khairum minan naum, jawabnya shadaqta wa bararta, shadaqta wa bararta, jawabnya 2 kali. Wa yaqulu fi kalimatil qamati, maka kau jawab dalam kalimat iqamah, aqama Allah wa adamaha wa aja'alani min salih ahliha. Ada namanya min ibadika salihi ahliha. Ya, jadi jawabannya kalau qad qamatis shalah, apa jawabannya? Di kalimatayil iqamati, di antara 2 kalimat iqamah. Aqama Allah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Ingetin jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu mau lebih saya. Ilmu lama ini. Wa sunna li kullin min muazzinin wa muqimin, dan disunahkan bagi tiap-tiap muazzin, wa muqimin, dan orang yang qomat, wa samihima, dan disunahkan bagi orang yang dengar di antara keduanya, ayyusalliya, dibaca sholawat, wa yusallima, dan juga mengucapkan taslim, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da faragihima, selesai keduanya itu, ay ba'da faragi kullin min huma, itu ketika selesai daripada keduanya, azan dan qomat, ya, jadi disuruh ngapain? Baca sholawat dulu. Begitu kelar la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca dulu, ya, jangan lupa. Kemudian ba'da faraghi kulli minhuma intala faslun bainahuma. Kalau pasal itu nggak terlalu panjang, jadi begitu la ilaha illallah, muazzin kelar, baru kita jawab. Ada kumpulan nonton TV dulu 1 babak, 1 jam, nggak ada kita baca azan itu mah. Udah ke lamaan, udah lamaan itu mah. Ada yang nanya Pak ya? Ada yang nanya? Saya bagi kitab jalan-jalan dulu jadi tadi. Ada yang nanya? Begitu kita dengar azan lagi main, beresin dulu memang diwajib.
udah kelar mandi wajib, udah rapi, jawab azannya dari pertama, dari awal. Kan kayak jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu nggak kayak orang azan, jawabnya kayak orang jawab azan, ya. Sama, begitu kita keluar dari kamar mandi, istinja udah rapi, udah keluar, baru kita, cuman kayaknya nggak bakalan kita jawab, kelewat, udah lempang. Ya, makanya ada dari tadi udah lempang udah. Iya. Ada yang nanya, Bapak Ibu? Wudu sama seperti orang zikir. Berarti beresin dulu doa-doanya, ya, baru kemudian dia jawab azannya. Ya, semua rangkaian doa zikir wudu dibaca semuanya. Jangan diputusin dengan azan. Terus Allahumma atini kita biyamini. Terus dibaca semuanya. Allahumma inni a'udzubika min dibaca zikir semua. Nanti jawabnya beres ngambil wudu, baru kita jawab azan. Ya, cuma kita termasuk jarang biasanya. Kalau lewat jauh begitu jangan mana. Tapi kan kita berdasarkan penjelasan yang di atas tidak ada kesunahan jawabannya ketika kita sedang berzikir. Salah satunya kan baca-baca. Di syarah daripada kita di Al-Qur'an Talibinnya, makanya biar ada kesunahan zikirnya sebelum berhenti. Kalau wudu dibedakan dengan zikir sebenarnya kan dia bagian dari ibadah, samakan dengan sholat gitu. Makanya habis wudu selesai ngambil wudu, ambil azan dan jawab azan. Sama kayak orang sholat tadi, lagi sholat dengan azan, ya berarti ada orang yang azannya telat gitu. Sunnah kita jawab. Kapan jawabnya? Entah kelar sholat, ya, setelah istighfar sebelum wirid yang panjang. Kalau udah beres wirid, gugur udah itu. Ya, istighfar 3 kali sebelum la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jawab azan dulu. Lagi yang bingung? Oh, ada yang nanya? Wa sunna li kullin min muazzinin wa muqimin wa sami'ima. Udah tadi ya. Ayu salli wa yusallima ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ala faradima. Ba'da faradi kulli minhuma qala fasl bainahuma. Wa illa fayafi lahuma du'a'un wahidun. Ya, kalau jarak antara orang ngambil azan tuh dengerin azan, ya, panjang waktunya. Habis azan itu muadzin langsung komat, kita belum sempat ngambil wudu, ketimbang nanti ketinggalan jamaah, berarti langsung dipotong gitu tuh maksudnya. Bayar bila rumah doa wahidun, maka doa aja dah. Summa yaqulu minhum, kemudian kalian baca semuanya, rafi'an yadayhi, angkat tangannya. Allahumma rabba hazihi da'watin tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa ma'sum maqam mahmud alladhi wa'ata innaka la tuhliqul wal wasilatu. Apa itu wasilah? Ia a'la darajatin, yaitu Allah kasih derajat yang tinggi.
Maka orang yang jagain azannya, doanya, dan sholatnya, insya Allah dikasih derajat yang tinggi. Fil jannati, itu derajat adanya di surganya Allah. Wal maqamul mahmudu, dan juga dikasih derajat tempat yang mulia. Ai maqam syafaati, yaitu maqam syafaat Nabi kita Muhammad bi faslil qada'i, di hari ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumal qiyamati, nanti di hari wa yusannu ayyakula ba'da adzanil maghribi, dan sunnah engkau baca setelah azan maghrib. Allahumma azza iqbalul lailika wa adbara naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Allahumma azza iqbalul lailika wa adbari naharika wa aswati du'aika. Terserah mau baris yang mana enaknya, yang ngerti tahunya. Ya Allah, telah datang malammu. Allahumma azza iqbalul lailika wa adbari naharika, dan siangmu telah berganti. Wa aswati du'aika, dan telah datang panggilan-panggilanmu. Faghfirli, maka ampunkan segala dosa-dosaku. Itu dibaca setelah azan sholat. Kita nggak biasa, tetap aja bacanya Allahumma rabba hazil da'watin. Padahal yang benar Allahumma azza iqbalul lailika wa adbari naharika aswati du'aika faghfirli. Wa tusannu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-iqamati ala maqala an-Nawawi, dan disunahkan baca sholawat sebelum qomat, atau kitab mengatakan sebelum azan juga. Ya, jadi sebelum azan, sebelum qomat disuruh baca sholawat, bukan a'udzu, bukan bismillah saja. Tapi yang diperintah adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Maqalah Nawawi fi Sahih Wasit, apa yang telah dikatakan hal tersebut oleh Imam Nawawi di dalam syarahnya kitab Al-Wasit. Wa tamadahu Syekhuna Ibnu Ziyad, begitu juga dimuktamadkan oleh Syekh Imam Ibnu Ziyad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna nas'aluka fahman nabiyyin wa mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wal istiqamah wa aizna bi mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana bi annana wa annana asrafna la asrafna fadur Asoba wal muslimina ajma'in ya Rabbi asma fadlan wa judaman